eyangnya dulu Presiden Indonesia dan lain sebagainya, karena memang lebih jelas gitu ya karirnya. buat Ya nggak cuman karirnya, kehidupan juga lebih jelas di sana. Kalau Kehidupan aku sih salah satu yang penting jelas karirnya dulu aja. di sana juga nyaman banget. Maksudnya itu nyaman kehidupan bernegara itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang kembali di Indoriek TV. Masih bersama aku Anton dan Kakak Devi yang cantik jelita. dah. Dah itu aja. Jadi kemarin-kemarin tuh kamu masih ingat nggak kalau ada hashtag kabur aja dulu gitu, hashtag Indonesia gelap gitu. Pernah lihat nggak? Enggak. Nggak pernah lihat? Oh, pernah. Nah dulu ada, bukan dulu sih, baru-baru kemarin itu sempat trending di Twitter tuh, di X ya, kabur aja dulu. Di Instagram juga ada trending kabur aja dulu, Indonesia gelap gitu. Kabur aja dulu tuh maksudnya banyak anak-anak muda yang tidak puas dengan pemerintah sekarang. Dengan pemerintah sekarang. Iya, jadi ngajak kabur, ngajak pergi kayak keluar gitu. Sempet lihat di Instagram kayak. Nah iya, banyak yang ngajak kabur dulu lah, kita kemana gitu kan, nanti balik lagi kalau Indonesia sudah sehat gitu. Jadi ternyata banyak banget yang merespon hal itu, dan banyak juga cerita-cerita yang baru terungkap sekarang ini. Salah satunya video yang bakal kita lihat hari ini. Jadi ini judulnya, tinggalkan Indonesia lebih memilih Malaysia, pantas saja ramai yang memilih jiran gitu. Jadi Tentang apa nih? tentang banyak orang-orang Indonesia yang pindah ke sana, ke Malaysia, ke luar negeri. Bukan kerja. Ya batas kerja lah, atau memang benar-benar pindah lah gitu. Nggak cuma ke Malaysia sih, banyak juga keluar luar negeri itu. Iya banyak keluar negeri itu. Nggak, maksudnya dia merasa tidak puas gitu sama negara kita ini sekarang, pemerintahan sekarang gitu. Coba kita lihat. Yaudah kita lihat ya. Indoriek. Tuh, Malaysia terlampau nyaman. Cucu mantan presiden Indonesia lebih memilih bekerja di luar negara. Cucu mantan presiden itu siapa ini? Kita lihat. dulu tuh saya kerja sebagai animator di Upin Ipin, Pak. Saya ngerasa waktu itu saya mulai karir sebagai animator ya di Malaysia dari bawah, dari gajinya mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi kehidupannya dan segala fasilitas yang negara itu berikan tuh sangat amat nyaman gitu, dan kerjanya juga jelas gitu. Cucu dari yang Habibie. Oh, yang Cucu dari Habibie. Presiden Habibie dulu guys. Ya tapi memang benar kata Mbak ini, nggak tahu aku nama Mbak ini. Nah itu kan ada hashtag kabur aja dulu kan. Tapi memang kalau di Malaysia tuh sistemnya, pokoknya semua sistem di Malaysia itu kayak mempermudah kita gitu. Semuanya. Kalau aku bandingkan di Indonesia, bukan aku menjelek-jelekkan Indonesia, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ya aku belum pernah ke Malaysia ya. Iya, jadi nanti belum. kamu coba lah ya. Aku pengen banget ngajakin istriku ke Malaysia tuh biar dia merasakan sendiri guys. Tapi ya kita itu aja dulu, kita nabung dulu ya. Tapi aku sekarang pengen cerita aja dulu ke kamu gitu. Ya, aku dengarkan. Jadi sistemnya beda banget dengan Indonesia itu. Dia lebih berpihak kepada rakyat lah istilahnya. Nggak kayak kita sekarang di Indonesia ini. Itu ya lebih memilih berkarir di sana, padahal Iya. eyangnya dulu Presiden Indonesia dan lain sebagainya, karena memang lebih jelas gitu ya. Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu Rendah. hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. 1/2 dari kita biaya hidup, tapi gajinya berkali-kali lipat dari kita. Itu Banyak lebihnya ya berarti ya. Gajinya itu. Iya, gajinya kan gede banget sana. Kayak dia penjaga burger, kalau kayak gerobak burger gitu. Nah itu minimal itu 4 jutaan gajinya di situ. Minimal. Kalau sini 4 juta udah. Ya udah gede kan, Udah apalagi gede. kalau di kantor-kantor gitu, di office-office itu lebih gede lagi tuh, di atas 10-an itu. Kalau di sini rata-rata yang 4 juta tuh kadang ada yang kantor Di kantoran, juga. ya di kantoran. Terus biaya hidup di sana tuh relatif murah. Untuk makanan? Makanan juga murah. Ya, makanya di sana itu banget. Mobil murah sana mobil.
Kok di sini mobil Di sini kan mobil tuh barang mewah. Mm-mm. Di sana tuh bukan barang mewah mobil. barang mewah? Kebutuhan di sana itu. Bukan barang mewah. Kalau barang mewah di sana rumah Oh, termasuk. pantesan ya aku sempat lihat tuh mobil ada ya selebgram. Mobil tuh banyak banget dia Lah iya, punya di di garasi. sana mobil di sana satu keluarga tuh misal anak kamu berapa? 3. 3 satuan. Satu-satu. Satu-satu. Di jalan apa nggak macet ya? Enggak di jalan. Kebanyakan mobil. Nah, jalannya lebar sana. Oh. Jalan lebar, orang pakai mobil semua, jarang yang pakai motor kan. Terus nggak macet itu, jarang macetnya. Kalau macet tuh pas ini aja, pas Lebaran, mau pulang kampung gitu. Oh, Di apa nggak sana jalannya lebar yang, makanya dia jalan lebar, Pantes. penduduk sedikit, itunya makmur, duitnya banyak. Makanya di sana enak banget, sistemnya bagus soalnya. pemerintahnya ya? Pemerintahnya bagus banget. Kalau dibandingkan dengan Indonesia memang jauh. Aku akui itu, bukan aku mengada-ngada guys ya. Kalau kalian orang Indonesia yang lagi nonton ini belum pernah ke Malaysia, kalian ke Malaysia dulu lah. Kalian lihat dulu lah kayak mana Malaysia itu, baru kalian bisa kritik. Ah, kamu menjelek-jelekkan Indonesia. Enggak guys, beneran guys. Aku tuh pernah ke sana soalnya. Aku salah satu orang yang belum pernah ke Nah Malaysia. iya, makanya sebelum kita tahu gitu ya, belum kita merasain sendiri, kalian jangan kamu nih jelek-jelekin. Aku nggak jelek-jelekin guys, beneran aku. Iya, percaya, Iya. sabar. Enggak, karena banyak yang kayak Sabar. gitu kan nanti pasti. Artinya ada yang tidak fair. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak benar. Enggak benar. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang. Betul. Indonesia ini kaya banget soalnya, kaya banget. Tapi banyak juga orang yang korupsi itu yang bikin Itu dia yang bikin kita tuh melarat itu, bikin kita sengsara itu. Kalau kita nggak ada korupsi, nggak ada, pokoknya apa namanya tuh ya, datar-datar aja, bukan datar-datar, lurus-lurus aja gitu, nggak ada yang nakal gitu. Dikasih duit setiap kepala orang Indonesia ini, nggak akan miskin negara Indonesia walaupun kita ngasih duit setiap orang kepala itu berapa juta gitu. ya itu kan karena korupsi juga kan, makanya yang kaya semakin kaya, Ya, yang ya. miskin semakin miskin Itulah. kalau di sini. Nah itulah makanya kemarin sampai ada keluar hashtag kabur aja dulu gitu. Harusnya kita tuh kaya banget loh, makmur Indonesia itu dengan kekayaan alam yang luar biasa itu. Cuman ya banyak orang-orang korupsi, koruptor yang nggak mati-mati itu. Ya harusnya mati aja semua koruptor itu, biar nggak ada Masa? koruptor lagi. Nggak gitu juga. Lah ya kayak gitulah. Mendoakan, Bukan semoga mendoakan. sadar. Jangan mati langsung, sadis Mati betul. aja, nggak usah Sadis sadar-sadar, bener ya, guys, langsung ya. mati aja udah semuanya koruptor itu. Ya Allah, maafkanlah dia. Lah, bukan itu masalahnya, sudah terlalu banyak. Ini kita mikirin anak cucu kita nanti soalnya. Anak cucu kita masa semakin bobrok itu negara untuk anak cucu kita kalau makin banyak koruptor, semakin bobrok lah yang. 20 juta rupiah. Tuh, 20 juta Banyak rupiah. orang-orang yang mencela Malaysia, banyak orang-orang yang memburukan negara-negara Malaysia. Iya. Saya sebagai TKI yang dimana banyak TKI pangkuan dia yang ya. saya dapatkan, saya tidak harus malu katakan untuk saya berterima kasih dan saya bangga dengan di Malaysia. Saat ini, semakin banyak warga Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri. Salah satu negara yang paling sering menjadi tujuan adalah Malaysia. Iya. Banyak dari mereka yang merasa bahwa sistem kerja, gaji, dan kesejahteraan di Malaysia jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan yang mereka dapatkan di tanah air Iya, sendiri. betul. Iya benar, Menariknya, aku ya kan sekeliling bahkan- juga iya kan. Ada juga banyak yang mereka tuh mencari kerjaan ke luar negeri. Iya. Salah satunya ya Malaysia, Singapura. Korea. Ya, tapi yang kita deket aja lah dulu. Ya. Cucu dari Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, pun lebih memilih untuk membangun karirnya di luar negeri. Yo, cucu Ini presiden menjadi aja. gambaran nyata Sampai bahwa keputusan luar untuk negeri. mencari peluang di luar negeri bukan hanya datang dari rakyat biasa, melainkan juga dari kalangan keluarga tokoh besar bangsa. Jadi saya mau sedikit sharing ya. Dulu tuh saya kerja sebagai animator di Upin Ipin, Pak. Dan Upin Ipin alhamdulillah booming ya di Indonesia, alhamdulillah. Jadi memang awalnya saya kuliah di Malaysia karena suka dan cinta banget pada animasi.
pada Dia masanya. kuliahnya di Terus Malaysia. waktu itu sih belum ada tempat kuliah animasi di Indonesia yang mumpuni, tapi kalau sekarang udah masya Allah udah banyak banget yang bagus. Iya. Dan terus lanjut kerja, kebetulan senior saya yang bikin Upin Ipin tuh dapat funding, dapat grant gitu ya dari pemerintah di sana. Oh. Terus hiring lah. Di sana yang bagus-bagus, animator-animator yang bagus ternyata disuntikan dana juga dari pemerintah. Kalau kita supportnya juga kurang. Nah itulah makanya, aduh bingung lah. Adik-adik kelasnya, anak-anak kampus, dan memang pasar Indonesia tuh selalu menggoda. Jadi saya di hire, dan kebetulan memang secara ekosistem pekerjaan pipeline animasi itu udah nyambung karena satu kampus, dan akhirnya bikinlah Upin Ipin. Season awal tuh saya masih ikut. Saya bikin setting and background, animate juga frame by frame dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu memang jujur yang bikin saya pulang, jadi saya sekitar 7 tahun ya di sana kuliah dan kerja. Itu alasan pertama, saya tuh pengen coba entrepreneurship, karena bagaimanapun kalau kita mau mencoba melakukan hal lain dan berwirausaha tuh ada semacam safety net di negara kita sendiri. Ya. Yang kedua, saya tuh kebayang takut banget orang tua tiba-tiba Allah ambil ketika saya jauh. Walaupun kemarin it happens, tetap shock, tapi paling nggak saya tidak menjadi anak yang menyesal gitu. Nah, itu yang bikin saya pulang sebenarnya. Tapi sebenarnya kehidupan di luar tuh nyaman dan gimana ya? Saya ngerasa waktu itu saya mulai karir sebagai animator ya di Malaysia dari bawah, dari gajinya mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi kehidupannya dan segala fasilitas yang negara itu berikan tuh sangat amat nyaman. Tapi kalau aku ya jujur ya sebagai manusia gitu ya yang tinggal di Indonesia gitu, kalau aku bisa pindah ke luar negeri, aku pindah ke luar negeri. Pindah kamu ya? Ya pindah kalau dapat kerjaan di luar negeri lebih baik dari Indonesia. Banyak banget teman-temanku yang di luar itu, teman-temanku yang dari kuliah dulu, ada yang di Jerman, ada yang itu, enak banget hidupnya sudah. Apa dia itu kerja di perusahaan? Ya kerja, pokoknya kerja di mana aja, pokoknya mau kamu jadi TKI di luar itu tetap nyaman. Iya sih, sebenarnya menjanjikan juga daripada emang. kerja di Indonesia, beneran. Emang semua orang bisa punya rumah di sini, punya itu ya karena kerja di luar negeri. Nah iya, kita kerja di luar, nah baru bangun di sini maksudnya. Gitu, dan kerjanya juga jelas gitu. Saya punya sahabat ya, Sasha Subono, temanku ini cucu dari yang Habibie. Sekarang kerja jadi animator. Kita sesama animator perempuan ya di Weta Studio di New Zealand. Itu ya lebih memilih berkarir di sana, padahal eyangnya dulu presiden Indonesia dan lain sebagainya, karena memang lebih jelas gitu ya Karirnya. buat. Ya nggak cuman karirnya, kehidupan juga lebih jelas di sana kehidupan. Kalau aku sih salah satu yang penting jelas karirnya dulu aja. Di sana juga nyaman banget. Maksudnya itu nyaman kehidupan bernegara itu loh. Ya aku belum pernah ke sana sih ya, jadi belum Iya. bisa membayangkan kayak mana. Cuma yang penting aku ya karirnya itu, karirnya jelas, harus jelas. Ya, pasti jelas kalau di sana karir. Nggak kayak di Di sini. sini. Ya nggak apa-apa, ngomong aja. Ini kritik kepada pemerintah juga, Bu. Iya, maaf ya. buat yang karirnya itu rada niche kayak kita seniman gitu. Kalau sudah betah dan diapresiasi, kenapa akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia? Oke, waktu itu kan aku cerita aku ingin mencoba entrepreneurship, pulang ke Indonesia, sempat bikin animation house, it didn't go well, bangkrut, dan akhirnya ya jadi host Muslim Traveler, bikin brand yang basic ya aktivisme gitu dan lain sebagainya. Dan ya akhirnya ya pulang kita jadi punya agile mentality gitu loh. Karena ada beberapa hal kalau misalnya aku tetap di luar negeri itu nggak bisa aku lakukan. Tapi kalau kita di luar negeri pasti pengen pulang lah. Iyalah, Tetap. pasti ada. Iya, maksudku tuh kita nggak bakal lupa dengan negara kita sendiri. Pasti suatu saat kita membangun negara kita sendiri atau kita menyumbangkan sesuatu kepada negara sendiri, walaupun kita nyari duitnya di luar gitu kan. Iya, terutama kan yang paling penting kan keluarga kita tuh ada di
tempatnya Iya, kita berada iya. dari awal kan. Tetap aja keluarga. kita lahir di sini pasti nasionalisme kita tetap ada tumbuh di Indonesia gitu. Walaupun kita kerja di mana, kita nyari duit di mana gitu kan. Tetap aja rasa itu. Itu kan ini kan rumah kita istilahnya. Kita pasti rindu rumah lah. Karena seperti misalnya company tempat aku bekerja, Laskopak Production itu udah Oh, les kopak bayar ya. working Tahu. visa aku. Tahu itu Aku kan tempat harus bikin komit, harus ipin-ipin itu betul. waktu aku dedikasi aku serahkan ke mereka gitu. Dan ada di fase aku pengen melakukan hal lain dan akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi menurutku ya punten Pak Wamen, mungkin sebaiknya gini, ini tentang hashtag kabur aja dulu. Ini kan cara kita ya sebagai Anak apa ya? muda. Kayak kontrol sosial ya, Iya. civil society melakukan social control terhadap kinerja pemerintah. Iya. Kita mungkin menyuarakan itu karena kita melihat ada sesuatu kebijakan yang secara apa ya, secara rutin terjadi tidak berpihak terhadap Iya. kemudahan kita Kemudahan mencari rakyat, pekerjaan dan mendapatkan Benar. pekerjaan di Indonesia. Benar. Malaysia aku itu merasakan. rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Contoh ini, jalan tol yang panjang saya drive sendiri saya tahu 485 km bayar uang rupiah ini kalau dirupiahkan 170.000. Iya, Kita murah ke Semarang hampir 500.000, Ya, lebih betul, pendek. betul. 100 sekian. Namanya BBM, dia juga impor kan? BBM di sana RON 95. Ya, itunya lebih tinggi loh. Nggak ada Pertalite, nggak ada Pertamax sana, lebih tinggi dari antar Pertalite sama Pertamax. Terus dia Harganya? lebih murah lagi. 7.000 ya itu ya. Iya, waktu aku beli BBM di sana kan, wah gila, 1 liter di sini setengahnya dari sini. Pertamax setengah Pertamax di sini. Iya ya. Wah gila di sana memang. Gimana orang nggak makmur? Pasti makmur itu. Ya pasti makmur. Di sini Pertamax aja dioplos guys. Imah dan yang benar. Itu 7.000 sekian. Iya betul. 190 ya. Makan murah, pendidikan, Itu tahun pengobatan. 92. Artinya ada yang tidak fair. Apa 92? Tadi tahun 92. RON 92 itu kodenya. Kodenya. Ya, ini RON 95, RON 92 itu Pertamax. Oh. Itu kode namanya. Oke. Ya, kamu nggak ngerti lah ya, guys. Tapi Oke lah. intinya itu lebih murah dari kita BBM-nya. Terus dia nggak ada ini. Kalau di kita apa namanya dituangin gitu. Kalau di sana tuang sendiri. Kayak di luar ya. Bayarnya bayar sendiri. Langsung di itunya. Pakai kartu. Kan kita sempat mudik juga ada yang suruh nuang sendiri kan. Nah, tapi kan Satu masih ada BBM. orangnya. Iya mungkin ya bertahap. Ya bertahap. Cuman kan nggak semuanya. Maksudnya nggak seluruh Indonesia kayak gitu. Baru kan itu mungkin baru menjalani. Makanya kan ditahapkan dicoba nih di BBM ini nih. Ada Enggak juga. Itu sudah ada kok dari dulu kok. Memang ada di daerah Jakarta yang kayak gitu, yang self service kayak gitu maksud kamu kan ya. Iya. Nah, tapi cuman daerah-daerah tertentu doang. Cuman kalau di Malaysia di setiap pom bensin itu pasti self service. Self service. Ya, self service. Nah, ribet kan? Pasti dia itu sendiri. Seluruh tempat pom bensin di Malaysia. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak benar. Kalau saja di dunia pertambangan ini Ini kita benar. bisa menghapus celah-celah korupsi, Kalau saja. maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah Ya, pasti tanpa kerja apa. Tanpa kerja, enak iya. ya. Setiap tuh anak Sama kecil. kayak Brunei. Brunei itu dikasih setiap bulan duit sama kerajaan. Padahal kilang minyaknya lebih banyak kita lagi daripada Brunei. Nah itu dia Ada masalah. pertanyakan itu. Aduh, memang parah betul orang-orang korupsi ini. Ya. Dan sebanyak 20 juta Semoga setiap cepat sadar bulan aja lah. gratis dari negara. Gak bakal sadar. Pendapatan di sadar. Malaysia memang lebih besar dibanding Jakarta. Tapi kira-kira sebanding nggak ya sama biaya hidup di sini? Jujur dulu, Ya, aku pernah pas sini. aku pindah ke Malaysia, setiap beli Ya, nggak usah sesuatu, aku bilang-bilang. langsung hitung dan konversi ke rupiah. Jadinya terasa lebih mahal. Padahal kalau dilihat dari gaji yang aku terima di sini,
harga tersebut masih Nggak masuk pernah akal kesini. banget loh. Males. Contoh untuk sewa tempat tinggal. Dibandingkan dengan Jakarta, menurutku harga sewa di sini masih terjangkau. Apalagi dengan fasilitas apartemen yang sudah fully furnished, lengkap dengan gym, kolam renang, sauna, dan bahkan beberapa apartemen juga menyediakan lapangan badminton. Harga sewa per bulan tergantung dari tipe kamar dan Orang hotelnya aja murah-murah kok di sana. Dibandingkan Iya, yang kamu bilang itu ya. dibandingkan dengan kita. Hotel sekelas berapa bintang berapa aku kemarin tuh? Murah. Kalau di sini sudah jauh banget itu harganya itu. lokasi Iya. apartemen. Untuk tipe kamar medium balcony seperti yang aku tempatin sekarang, harga sewanya Rp800 atau sekitar 2,9 juta per Tuh, bulan. 2,9 Terus kalau buat juta makan kayak sehari-hari gimana tuh? Untuk makan siang Apartemen. dan malam Apartemen. biasanya aku masak dan belanja bahan makanannya seminggu sekali. Pengeluaran Tuh. per minggunya biasanya nggak lebih dari Rp100 atau sekitar 350.000. Tapi untuk lunch di kantor, kadang aku juga order GrabFood bareng temen-temen atau makan di food court di mall bawah kantor. Biasanya habis nggak lebih dari Rp15 atau sekitar 50.000. Nah, kalau untuk transportasi sehari-hari, kalian nggak perlu khawatir. Jaringan transportasi umum di sini luas dan Itunya gratis loh. Ada yang gratis itu. Apa ya yang bukan itu tadi masih bayar. Cuman waktu itu aku gratis waktu itu. Mungkin ada promo apa Apa gitu ya. bis? Naik bis. Bis yang 2 tingkat itu di sana tuh ada. Oh. Yang bisa duduk di atasnya itu yang keliling-keliling kota itu gratis. Yang itu juga gratis tuh MRT apa LRT itu. Waktu itu aku kesana ya. Nggak tahu sekarang bayar kayaknya. Mungkin promo kamu dulu. Bayarnya murah juga di sana. Nggak semahal kita. menjangkau berbagai lokasi. Biasanya dalam sebulan, aku cukup top up 100 sampai Rp150 atau sekitar 350 sampai 500 ribu rupiah. Dengan nominal tersebut, udah cukup untuk digunakan di LRT, MRT, bus, atau monorail. Kira-kira itu dia biaya pengeluaran hidup di Malaysia. Dengan jumlah pengeluaran tersebut, aku Enak masih tuh. bisa saving, kirim uang ke orang tua, dan juga jalan-jalan sama temen saat weekend. Semoga sharing ini bisa kasih gambaran soal biaya hidup di sini ya. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lainnya, yuk komen di bawah. Pajak kendaraan bermotor di Malaysia Pajak. sangat murah sedangkan di Indonesia berkali-kali lipat. Malaysia memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi Lihat, dibandingkan mobilnya Indonesia. bagus-bagus di sana. Namun Keren-keren, tarif pajak kan? kendaraannya Mobilnya relatif lihat di lebih rendah. Pajak medsos tahunan juga. di sana lebih murah, selisih cukup banyak dengan di Indonesia. Karena mobil murah di sana yang misalnya harga mobil kita di sini berapa 350 juta. 300, nggak nyampe. Ya pokoknya 300 lah istilahnya 300. Di sana itu setengahnya 150. 150. Udah dapet. Murah ya. Makanya di sana bukan barang mewah kayak Mini Cooper. Mini Cooper sini sudah berapa? MM-an kan MM-an. 1 M. Di sana cuma 300 juta. Bisa nggak bawa sini? 300 Pajaknya. juta. Nah, pajaknya itu. Kita tuh kemahalan pajak sebenarnya. Pajaknya mahal betul. Pajak mahal, makan mahal, semua mahal. Padahal kalau pajak itu bisa ditekan sama harusnya bisa ditekan sama pemerintah pajak itu dari pendapatan pendapatan alam Indonesia. Indonesia ini. Cuman ya karena banyak korupsi itu tadi, itu loh masalahnya. Selain itu di Malaysia tidak diperlukan perpanjangan 5 tahunan seperti di Indonesia. Tuh, Mbak. Biaya Pakai- balik nama kendaraan di Malaysia hanya sekitar Rp7.000, sedangkan di Indonesia bisa mencapai Rp300 hingga Rp500.000. Pajak yang rendah ini tidak hanya berlaku Ini keren untuk nih mobil, mobilnya. tetapi Pantesan untuk seluruh banyak jenis mobil kendaraan bagus-bagus bermotor ya. termasuk Mobil-mobil sepeda motor. bagus-bagus nih. Menurut salah satu netizen yang berkomentar, mengurus road tax atau STNK Nah, ini tol ini. Bukan tol ini jalan biasa sebenarnya. 3 di Malaysia juga gampang, tinggal pakai sidik jari, Itu ada tidak yang usah naik pergi ke motor. Samsat. Dan jika ada kendaraan yang naik mati motor cuman atau jarang, kebanyakan kalau di kotanya ya, kalau di kampung-kampungnya juga kebanyakan mobil juga. Nggak terlalu banyak kayak di Indonesia lah gitu. dijual, pajaknya juga otomatis dan bisa lanjut dihidupkan kembali jika sudah terbeli. Proses balik nama kendaraan di Malaysia juga lebih sederhana dan murah, hanya memerlukan biaya sekitar RM2 Malaysia atau sekitar Rp7.000. Berbeda 7.000 jauh doang. dengan proses balik nama di Indonesia Balik yang nama membutuhkan sini setidaknya mahal, balik nama di sini. Kemarin kita Juta-jutaan, bro. Di sana cuma 7.000. Ya ampun, jauh betul ya. 6 dokumen legal dan biaya yang bervariasi tergantung daerah. Tarif pajak kendaraan di Indonesia lebih bergantung pada jenis kendaraan dan nilai jualnya, Iya. sehingga Iya. proses balik nama dan pajak dapat lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia, meskipun pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah.
masyarakat harus menanggung beban pajak kendaraan yang lebih tinggi. Nah, bagaimana menurut kalian? Betul. Jangan lupa Ya, komen gimana di lah ya bawah. guys ya. Banyak orang-orang yang mencela Malaysia, banyak orang-orang yang memburukan negara-negara Malaysia. Saya sebagai TKI, yang dimana banyak manfaat yang saya dapatkan, saya tidak harus malu katakan untuk saya berterima kasih dan saya bangga dengan di Malaysia. Ya, karena kita bicara tentang personality sendiri masing-masing. Ya, kita nggak bicara tentang per kelompok, per orang. Kita nggak bicara dengan kita, kami. Saya hanya bicara dengan diri kita, saya, bahwa saya banyak berterima kasih dan bangga atas apa yang aku capai di Malaysia ini. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan di sini adalah menjadi resiko saya, apakah menjadi tanggung jawab saya, ya. Dan alhamdulillah pekerjaan, rezeki yang saya dapatkan, ekonomi lebih baik. Itu yang saya rasakan. Pasti lebih baik, pasti. Dari kalian ini dari komen nggak percaya kalau aku tuh nge-share habis biaya makan aku, kebutuhan aku sebulan ini jadi TKI itu cuma habis lebih kurang di 450 sampai 500 ringgit. Lebih kurang ya nggak nyampe lah 2 juta rupiah. Kalian nggak percaya? Itu fakta bro, itu fakta geng. Betul-betul. Oke lah, ini aku perintikan ya, saya makan ya, makan keperluan dapur, makan minum, kopi, susu, semuanya lah ya, itu habis 300 maksimal itu. Dan aku saya takarkan gitu ya, 300 dari zaman itu aku habis 300. Dulu malah lebih murah lagi, sekarang mahal 300 ya. Nah, lalu 100 untuk saya minum ya, kadang 120, 130 untuk saya minum, mungkin kalau pas kerja beli belanja atau beli es semacam itulah. Nah, dan 50 ringgit lagi untuk top up beli paket internet ya. Nah, di Malaysia ini di sana murah loh. Betul-betul dimudahkan untuk paket internetnya, cukup beli sebulan 50 ringgit. Murah semua ya di sana. Sudah, nggak perlu repot-repot, nggak perlu bayar data-data unlimited, semuanya unlimited lah pokoknya di Malaysia, the best lah. Nah, jadi cuman hampir di 450. Oke lah kita bilangkan ke 500 ringgit. Jadi 500 ringgit nggak nyampe 2 juta. Jadi iya, itu 500 ringgit. Dan perlu kalian ingat, yang membedakan ialah rokok ataupun tidak. Nah, rokok itu mahal di sana. Enggak merokok. Nah, itu berarti kamu nggak Rokok cocok. mahal. Karena di sana nggak boleh merokok. Ah ya, kamu mau? Mau. Nggak apa-apa sih. Boleh ngerokok, cuman nggak boleh tempat umum gitu. Di dalam rumah oke lah ngerokok. Tapi rokok di sana mahal loh dibanding Indonesia. Mahalnya Bagus berapa? dia. Berapa ribu gitu di sini? Lebih dari 10.000 kayaknya ininya. Perbedaannya misalkan 60 jadi 70 gitu. Kayaknya lebih deh. Pokoknya lebih lah, pokoknya banyak lebihnya. Bagus Lebih sih mahal. itu biar orang nggak banyak rokok. Nah iya, itu cara dia menekan orang biar nggak ngerokok tuh kan. Terus ada peraturan juga kena denda kalau rokok di tempat umum berapa ringgit gitu. Ya udah deh, kamu sana aja sana. Iya mau, kalau ada kerjaan kita ke sana aja mending. Jadi di situ Kamu aja. Dan kamu biar nggak ngerokok, kalau udah berhenti ngerokok kamu balik lagi sini. Jadi bisa dikatakan berbeda jauh lah dengan orang-orang, ya. Dan buat kalian semuanya di sini saya tidak ada bayar apa-apa selain untuk makan saja. Tempat tinggal, air, semua list api semua gratis, tak ada bayar. Cukup untuk Itu makan kantornya sendiri ya. aja. Jadi segitu aja yang habisnya. Perusahaan. Jadi kalian bisa kira lah gaji aku sekian, pengeluaran aku sekian, itu aja lah. Ya, jadi aku juga termasuk yang orang yang bukan royal. Fakta ini seharusnya Oke, Bos. menjadi bahan renungan, bukan sekadar ajang untuk berdebat. Kita perlu melihat bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem di dalam negeri, Ya gimana lagi? menciptakan lebih banyak peluang kerja yang layak, meningkatkan kesejahteraan pekerja, Nah, seharusnya yang Kesejahteraan nonton ini, pekerja. yang nonton ini pemerintah harusnya yang nonton ya. Kalau kita mah apa yang harus kita lakukan? Ya, terima-terima aja jadinya kayak gitu. dan membangun iklim profesional yang sehat. Bekerja di luar negeri memang bukan hal yang salah, Ya, emang nggak tetapi salah. alangkah lebih baik jika Indonesia kelak mampu menjadi tempat di mana rakyatnya merasa bangga Betul, untuk tinggal, Betul. berkarya, Nah, ini dan membangun masa depan. Videonya ini untuk kritik untuk itu, pemerintah mari kita Indonesia. terus Iya, mendorong perubahan kurasa. positif, memperbaiki diri, dan membangun bangsa ini dengan lebih serius agar suatu saat nanti Indonesia menjadi pilihan utama untuk setiap anak bangsanya. Betul. Habis ya. Habis sudah. Indo React. Oke,
Itu dia tadi ya, itu seharusnya video itu lebih cocok ditonton oleh pemerintah-pemerintah ya. Kalau kita sebagai rakyat biasa ini, rakyat jelata kayak gini, harus apa yang dilakukan? Nggak ada yang bisa dilakukan oleh kita selain apa? Coba, selain berdoa. Berdoa untuk pasrah, berdoa untuk Indonesia lebih baik ke depannya. Tapi memang yang kalau di Malaysia memang seperti itu fakta, betul-betul fakta yang sangat-sangat kalau bisa dibilang menyakitkan lah untuk kita sebagai yang tinggal di Indonesia ya. Di sana tuh memang pro rakyat semuanya. Jadi apapun dari segala macam, dari kebutuhan pokok lah, sistem-sistem yang di bawah-bawah gitu, itu memang pro banget untuk rakyat. Sangat mendukung rakyat, sangat mempermudahkan rakyat-rakyat di bawah-bawah itu untuk hidup gitu. Beda banget kalau dengan kita, mungkin karena di Indonesia ini terlalu banyak orang dan terlalu banyak penduduk serta terlalu banyak juga orang yang korupsi gitu kan. Kalau menurut sih terlalu banyak orang korupsi juga kali ya. Ya sebenarnya. Sebenarnya intinya itu ya itu korupsi itu merajalela. Sekali korupsi berapa ratus triliun, coba gimana nggak kebagian kalau kita ini. Dan itu hukumannya cuma ya nggak sepadan lah ya. Nggak sepadan, harusnya dihukum mati kayak di Cina aja, biar orangnya nggak cuma dihukum mati, harusnya dimiskinkan aja. Dimiskinkan dan aset-asetnya tuh dibagikan ke rakyat. Kok dihukum mati nanti aset-asetnya masih ada, kayak mana dong? Nggak jerah nanti pengikutnya kayak gitu lagi. Kayak yang penting anak bingung juga lah. Anak cucunya aman. Kasihan ininya kita tuh, kasihan sama generasi penerus kita kalau kayak gini terus Indonesia nggak berubah gitu dari zaman dulu, semakin parah gitu. Ya semoga kedepannya ada perubahan. Ya, insya Allah, amin. Mungkin ada dari kalian yang menonton ini video ini nggak suka kan, tapi inilah fakta yang sebenarnya ya. Kalau kalian belum pernah ke Malaysia dulu biar kalian lihat faktanya seperti apa ya. Aku salah satunya belum pernah. Ya, tapi yang aku omongin ini, yang aku ucapkan ini bisa dipertanggungjawabkan karena di sana memang seperti itu guys, dibandingkan di Indonesia ya. Ya, itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Mohon maaf jikalau kami berdua ada salah-salah kata. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Indoreact TV. Jangan lupa di like dan di share juga ke teman-teman kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.